Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Tadi kita sudah menyaksikan ya sumpah jabatan yang dilakukan oleh para pejabat, dan sumpahnya itu diambil. Ya, bukan bersumpah tapi disumpah. Nah, kalau kita misalnya lihat ya kalimat per kalimat dari sumpah yang dinyatakan itu apa ya? Masih terlalu umum ya. Kurang nendang. Ya, inilah yang perlu dilakukan perubahan menurut saya untuk membuat sumpah itu menjadi lebih efektif dijalankan oleh para pejabat-pejabat ya. Nah, juga sumpah itu mestinya tidak seragam. Ya, sumpah itu diucapkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya Kementerian Pertanian ya, itu jangan sama sumpahnya dengan Kapolri. Ya, misalnya dan jangan disumpah juga misalnya Menteri Pertanian bersumpah ya, tampil di depan para hadirin, di depan presiden ya, mengucapkan sumpah. Jadi dia bersumpah, bukan disumpah. Misalnya bunyinya seperti ini. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan menjadikan Indonesia menjadi swasembada pangan. Jika saya tidak sanggup melakukannya dalam waktu 5 tahun, maka saya bersedia dimiskinkan oleh negara. Saya akan memberikan semua harta kekayaan saya kepada negara. Nah, begitu seharusnya. Atau kurang lengkap ya, dilengkapi lagi misalnya. Demi Allah, saya bersumpah. Kita kan nggak tahu ya, barangkali pejabat ini ada yang ateis ya. Mungkin dia tidak percaya sama Tuhan ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa mereka punya keluarga, punya anak, ya kan begitu, punya istri, punya orang tua. Nah, sumpahnya diperdalam lagi ya. Bukan hanya bersumpah kepada Tuhan, tapi bersumpah atas nama keluarga, atas nama anak-anak, atas nama istri, atas nama keluarga besar, atas nama daerah, atas nama langit dan bumi, atas nama waktu. Misalnya seperti ini. Demi Allah, demi kedua orang tua saya, demi anak dan istri saya, demi seluruh keluarga besar saya, demi seluruh orang di kampung saya, demi langit dan bumi, demi waktu, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah melakukan korupsi selama saya menjabat. Dan saya tidak akan melakukan kolusi dan nepotisme. Saya tidak akan mengangkat atau menjadikan anak-anak saya sebagai pejabat atau kepala daerah selama saya menjadi gubernur misalnya. Atau saya tidak akan membiarkan anak-anak saya mengelola proyek-proyek daerah. Misalnya seperti itu. Dan diakhiri dengan, kalau saya ingkar dari
sumpah saya ini, maka saya bersedia dimiskinkan oleh negara dan saya akan memberikan semua harta saya kepada negara. Dan saya dan keturunan saya tidak akan lagi bisa menjadi pejabat atau pegawai negeri di negara ini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus bersumpah. Sumpah itu kan untuk meyakinkan. Selama ini bukan banyak ya, bukan hampir, tapi semua pejabat itu melakukan sumpah jabatan. Tetapi apa yang terjadi? Kata mantan ketua P3, ya, Cak Romi, ya, Gus Romi, itu 99,9% pejabat daerah itu korup. Nah, padahal semuanya bersumpah. Artinya apa? Sumpah yang mereka ucapkan itu tidak nendang. Maka ini harus dilakukan perubahan secara besar-besaran, ya. Mungkin saja dengan adanya perubahan sumpah ini, maka pejabat-pejabat ini akan merasa lebih punya kontrol karena dia bukan cuma bersumpah kepada Tuhan, tetapi kepada keluarganya juga, kepala masa depan generasi-generasinya. Karena apa? Hari ini kita menjabat, hari ini kita berjuang mengumpulkan materi, ya. Itu selain untuk kita sendiri kan untuk anak-anak kita, keturunan kita. Jangan sampai nanti kita pejabat ini, ya bukan kita ya, pejabat-pejabat itu nanti tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu nanti kekurangan harta dan pergi jadi TKW di Arab sana atau di Hong Kong atau di Malaysia. Kebayang nggak tuh, seorang pejabat gitu anaknya pergi jadi TKW atau istrinya jadi TKW setelah dia meninggal atau tidak menjabat lagi karena apa? Tidak punya harta lagi. Tapi yang terjadi sekarang, ya, memang rata-rata pejabat di era sekarang itu rata-rata setelah menjabat itu pasti kaya-kaya, tidak ada yang miskin. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat gajinya itu ya dibandingkan dengan kekayaan yang dia punya, itu tidak seimbang, ya. Ya, makanya Ahok itu kenapa teriak-teriak bahwa harus ada perbandingan terbalik, ya, antara pejabat dengan kekayaannya, ya. Diusut kekayaan pejabat itu. Itu Ahok berteriak-teriak seperti itu, tetapi apa? Akhirnya Ahok itu banyak musuhnya, bahkan dipenjarakan, dituduh menista agama. Nah, itu. Jadi saya lihat memang sumpah jabatan di negara kita itu masih kurang, ya. Disumpah pula, ya. Coba misalnya kalau Pak Kapolri disumpah, ya, yang bersumpah, misalnya, saya bersumpah demi Allah, demi kedua orang tua saya, demi anak-anak saya, demi seluruh keluarga besar saya, demi kampung halaman saya, demi langit dan bumi, demi nenek moyang saya semuanya, ya kan? Demi apa? Penjaga-penjaga laut, penjaga bumi, penjaga matahari, penjaga semuanya, demi alam gaib. Ya, pokoknya semua yang disebutlah untuk lebih meyakinkan. Saya bersumpah. Saya, ya, penyakitnya di kepolisian itu kan apa, ya? Kriminal, ya. Nah, kita lihat ya sekarang mencuat itu apa? Judi online, narkoba, ya kan? Tambang ilegal dan kejahatan-kejahatan lainnya, ya, yang itu sepertinya setiap bergantian presiden tidak pernah terselesaikan, ya. Jadi misalnya Kapolri, saya Kapolri bersumpah dalam 5 tahun saya menjabat narkoba di Indonesia akan hilang, judi online di Indonesia akan hilang, ya kan? Jika saya tidak mampu menyelesaikan tugas saya menghilangkan narkoba dan judi online di Indonesia, maka saya akan memberikan seluruh harta saya kepada negara sebagai bukti bahwa saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Coba seperti itu, ya kan? Atau misalnya presiden sendiri bersumpah, harus bersumpah seperti itu juga, supaya masyarakat itu benar-benar teryakinkan bahwa presiden ini serius mau merubah negara, ya kan? Misalnya sumpah presiden ini, saya sebagai presiden demi Allah, demi kedua orang tua saya, demi anak istri saya, demi nenek moyang saya, demi kampung halaman saya, demi langit dan bumi, ya kan? Saya bersumpah
bahwa selama saya menjadi presiden, Indonesia akan menjadi swasembada pangan. Nah, seperti itu. Karena kan penyakitnya sebuah negara kan itu. Pangan, pertahanannya, ya kan, kesehatan, ya kan, terus apalagi pendidikan, kesehatan, harus bersumpah seperti itu. Saya berjanji Indonesia akan menjadi swasembada pangan, tidak akan ada lagi impor pangan. Saya bersumpah bahwa tidak akan ada lagi pendidikan yang mahal, alias semua akan gratis. Saya sebagai presiden bersumpah kesehatan akan gratis. Nah, seperti itu. Dan saya bersumpah tidak akan melakukan korupsi, ya, kolusi, nepotisme. Saya bersumpah bahwa selama saya menjabat tidak akan ada anak-anak saya yang menjadi kepala daerah atau menantu saya jadi kepala daerah, ya kan? Atau tidak akan ada lagi kejahatan, ya kan, di Indonesia. Nah, bisa seperti itu bersumpahnya. Jadi yang nendang gitu, yang pede gitu. Begitu juga anggota dewan. Ya, penyakitnya apa sih anggota dewan itu membuat undang-undang itu biasanya undang-undang dibayar, ya kan? Untuk menghasilkan sebuah aturan itu dibayar oleh misalnya pengusaha supaya tidak berbagi hasil kepada masyarakat. Contohnya saja usaha rokok. Usaha rokok itu rakyat sekarang tidak bisa seenaknya bikin usaha rokok. Itu harus berkoalisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, seperti itu. Jadi memang aturan seperti itu dibuat, ya mungkin saja itu dibayar oleh pengusaha-pengusaha rokok, ya kan. Nah, maka bunyi sumpahnya para anggota dewan ini harusnya begini. Saya menjabat menjadi anggota DPR bersumpah tidak akan mau disogok oleh pengusaha. Saya juga bersumpah bahwa saya menjadi anggota dewan ini tidak melakukan politik uang, demi Allah, demi orang tua saya, demi keluarga besar saya, demi anak istri saya, bahwa saya menjadi anggota DPR ini tidak membeli suara dari masyarakat. Jika saya melanggar sumpah saya ini, maka alam, nenek moyang saya akan murka kepada saya dan saya bersedia dikutuk dengan keluarga saya semuanya. Ah, seperti itu harusnya bunyinya. Jangan cuman saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya menjalankan pemerintahan. Aduh, cemen banget sumpahnya. Jadi kita menyikapi bahwa, kenapa sih banyak sekali korupsi, ya? Karena itu tadi, mungkin sumpahnya itu yang kurang nendang. Cobalah bersumpah seperti itu dan bersedia dengan konsekuensi sumpahnya itu. Kalau perlu, setiap pejabat itu melakukan sumpah pocong semua, ya kan? Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.